saya, Atalia Rahmadani, dengan NIM 250403308081 dari Prodi Pendidikan Sejarah Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang ingin mengusut kasus krisis perumahan yang menyebabkan meningkatnya kawasan kumuh di kota Yogyakarta. Yogyakarta, kota yang dikenal dengan budaya yang kuat, pendidikan yang maju, dan keramahan masyarakatnya. Namun, di balik semua itu, kota ini menghadapi masalah yang serius dan besar, yaitu krisis perumahan yang berdampak langsung pada meningkatnya kawasan kumuh. Masalah ini bukan sekedar tentang rumah atau tempat tinggal, tapi tentang bagaimana ruang hidup masyarakat kota yang semakin sempit, harga tanah semakin tak terjangkau, dan kesenjangan sosial semakin lebar. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana krisis perumahan terjadi, apa dampaknya, serta upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Menurut penelitian Muhammad Zaki Mubarok dan rekan-rekan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, kota ini sedang menghadapi kondisi backlog perumahan yang cukup parah. Backlog berarti jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih besar daripada rumah yang tersedia. Data dari Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2023 mencatat backlog perumahan di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 56.000 unit. Lebih dari 70% diantaranya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang penghasilannya di bawah 6 juta per bulan. Masalah ini diperparah oleh terbatasnya lahan dan tingginya harga tanah. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk Yogyakarta terus meningkat setiap tahun. Kota ini menjadi magnet bagi mahasiswa, pekerja, dan wisatawan yang akhirnya memutuskan untuk menetap. Tapi lahan kota tidak bertambah, sementara kebutuhan tempat tinggal naik tajam. Ketidakseimbangan antara jumlah rumah dan kebutuhan penduduk ini melahirkan sebuah masalah baru, yaitu munculnya kawasan kumuh di berbagai sudut kota. Berdasarkan laporan Radar Jogja, saat ini masih ada 57,14 hektar kawasan kumuh di kota Yogyakarta. Pemerintah kota hanya menargetkan pengurangan sekitar 15% hektar per tahun. Artinya, kalau tidak ada percepatan, butuh waktu bertahun-tahun untuk menuntaskan kawasan kumuh sepenuhnya. Kawasan kumuh ini biasanya ditandai dengan kondisi bangunan yang rapat dan tidak teratur, sanitasi buruk, drainase yang tersumbat, dan kurangnya akses air bersih. Banyak masyarakat yang akhirnya membangun rumah seadanya di bantaran sungai. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis perumahan tidak hanya berdampak pada fisik pembangunan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan lingkungan kota secara keseluruhan. Lalu, apa yang menyebabkan krisis perumahan di Yogyakarta semakin parah? Pertama, urbanisasi. Banyak orang datang ke Yogyakarta untuk kuliah, bekerja, atau mencari peluang ekonomi. Akibatnya, permintaan rumah meningkat pesat, sementara pasokan tepat. Kedua, harga tanah dan properti yang terus naik. Kawasan pusat kota menjadi mahal karena aktivitas ekonomi dan pariwisata yang padat.
Masyarakat kecil tidak mampu membeli rumah di lokasi strategis sehingga mereka berpindah ke pinggiran kota yang akhirnya tumbuh menjadi pemukiman padat dan kumuh. Ketiga, keterbatasan anggaran pemerintah. Meski sudah ada program subsidi dan pembiayaan lewat skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, tapi belum cukup menjangkau semua masyarakat berpenghasilan rendah. Dan keempat, kurangnya koordinasi kebijakan antar instansi. Banyak aturan bagus di atas kertas seperti Perda RT RW DIY nomor 2, lalu Perwal nomor 43 tahun 2020, tapi implementasinya belum maksimal di lapangan. Dampak dari krisis perumahan ini meluas ke berbagai sektor. Secara sosial, muncul ketimpangan antara kelompok masyarakat yang kaya yang bisa tinggal di kawasan elit dan masyarakat yang miskin yang harus tinggal di pemukiman tidak layak. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan terjadinya konflik. Dari sisi lingkungan, kawasan kumuh beresiko tinggi terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran karena sistem drainase buruk dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Selain itu, sanitasi yang tidak memadai memicu penyakit dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Penelitian Mubarok dan kawan-kawan juga menyoroti bahwa backlog perumahan yang tinggi dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional. Karena ketika masyarakat tidak punya akses pada hunian layak, hal itu bisa melemahkan kesejahteraan, produktivitas, dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan krisis perumahan di Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah pembangunan rumah vertikal atau rusunawa, program subsidi rumah, dan penerapan skema FLPP untuk membantu masyarakat membeli rumah dengan bunga rendah. Selain itu, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi solusi paling realistis untuk kota dengan lahan terbatas seperti Yogyakarta. Melalui pembangunan rumah susun sederhana milik rusunami atau apartemen terjangkau, pemerintah bisa menampung lebih banyak warga tanpa harus memperluas area. Namun, solusi ini juga butuh dukungan kebijakan spasial yang lebih berani. Misalnya, pemberian insentif pajak bagi pengembang yang membangun rumah murah, serta pengawasan ketat agar hunian subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Krisis perumahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Peran komunitas lokal, akademis, dan sektor swasta sangat penting untuk bersama-sama mencari solusi. Dengan perencanaan kota yang berkeadilan, pemanfaatan ruang yang bijak, dan dukungan nyata terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, Yogyakarta bisa menjadi contoh kota yang tumbuh tanpa meninggalkan warganya. Karena sejatinya kota yang maju bukan hanya yang memiliki gedung tinggi dan jalan lebar, tetapi yang memastikan setiap warga memiliki tempat yang layak untuk